Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul Ali, NIM 2019-11018. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan konseptual database. Yang pertama, abstraksi data. Yang ada dalam abstraksi data adalah user view yang termasuk level internal. Dan yang kedua, conceptual view yang termasuk ke dalam level konseptual. Yang ketiga, physical view yang termasuk ke dalam level internal. Level fisik yaitu menggambarkan bagaimana data disimpan. User view sering disebut sebagai level eksternal, merupakan pandangan para pemakai basis data, di mana masing-masing pemakai basis data dapat memiliki cara pandang yang berbeda tergantung pada macam data apa saja yang tersedia atau dapat diakses oleh pemakai. Level yang menggambarkan hanya satu bagian atau sebagian dari basis data. Bila pada level ini konseptual data merupakan kumpulan besar dan kompleks, pada level ini hanya sebagian saja yang dilihat dan dipakai. Hal ini disebabkan beberapa pemakai tidak membutuhkan semua isi database. Level ini sangat dekat dengan pemakai. Setiap pemakai butuh sebagian database. Ada beberapa kelompok user berpandangan berbeda butuh data dalam database. Contohnya saya sebagai pemakai atau user view. Sebagai orang yang mengakses atau menggunakan basis data baik secara bersamaan maupun secara individu dalam lingkungan sistem. Yang kedua, level konseptual, yaitu menggambarkan data apa yang disimpan. Data digambarkan dalam bentuk kotak dan garis. Konseptual view sering disebut sebagai level konseptual, merupakan suatu pandangan perancang basis data yang berkaitan dengan data-data apa saja yang perlu disimpan dalam basis data, dan menjelaskan mengenai hubungan antara data yang satu dan yang lainnya. Pada level ini, menggambarkan data apa saja yang diperlukan untuk disimpan di dalam basis data, dan hubungan relasi antara data yang satu dengan yang lainnya. Pemakai level ini mengetahui bahwa data pegawai disimpan dan dipresentasikan dalam beberapa tabel, file seperti file pribadi, file pendidikan, file pekerjaan, dan file keluarga, dan sebagainya. Level ini digunakan oleh database administrator yang memutuskan informasi apa saja yang akan dipelihara dalam satu database. Contohnya saja seperti seorang perancang. Sebagai perancang dan pengelola basis data, seorang perancang dapat memiliki hak pandangan yang berbeda, yaitu secara konseptual. Yang ketiga, level flow, yaitu data siapakah yang disebut dengan kebutuhan. Merupakan level terendah dalam abstraksi data, suatu pandangan yang berhubungan dengan bagaimana sesungguhnya data disimpan di dalam media penyimpanan, sehingga lebih berorientasi pada mesin. Pada level ini, pemakai melihat data sebagai gabungan dan struktur datanya sendiri. Pada level ini, kita berurusan dengan data sebagai teks, angka, bahkan melihat sebagai himpunan bit data dalam struktur datanya, dijabarkan secara rina. Contohnya saja sebab sistem basis data. Yang kegunaan utama dari sistem basis data adalah untuk menyediakan fasilitas atau antarmuka interface dalam menikmati atau melihat data kepada user atau pemakai data, agar pemakai mampu menyusun suatu pandangan abstraksi dari data. Setelah itu, kita lanjut lagi ke arsitektur sistem database. Pemakai A1 dengan menggunakan bahasa pemrograman, kemudian diproses ke dalam pandangan eksternal si A. Begitu juga dengan pemakai A2. Setelah itu, pemakai A1 dan pemakai A2 digabungkan menjadi pemetaan konseptual eksternal dari A. Kemudian pemakai B1 dengan menggunakan bahasa pemrograman, kemudian diproses ke dalam pandangan eksternal si B. Begitupun pemakai B2. Setelah itu digabungkan pandangan eksternal si B antara B1 dan B2 menjadi pemetaan konseptual eksternal dari B. Pemetaan konseptual eksternal dari A dan pemetaan konseptual eksternal dari B digabungkan menjadi pandangan konseptual. Setelah itu dikelompokkan secara keseluruhan ke dalam pemetaan secara internal atau fisik. Fase akhir menjadi sebuah database. DBA atau Database Administration meliputi pandangan eksternal si A, pemetaan konseptual eksternal dari A, pandangan konseptual, pemetaan secara internal atau fisik database, dan kemudian database MySQL, termasuk bahasa pemrograman, pandangan eksternal si B, pemetaan konseptual eksternal dari B, pandangan konseptual, pemetaan secara internal atau fisik, dan database.
Data independen, classical data independen. Kelebihan, kebolehan untuk mengubah pola fisik database tanpa mengakibatkan suatu aplikasi ditulis ulang untuk meningkatkan daya guna. Contohnya sebagai berikut. Logical data independence, kebolehan untuk mengubah pola konseptual tanpa mengakibatkan sesuatu aplikasi program ditulis kembali. Terdapatnya perubahan pada level konseptual, baik penambahan atau pengurangan struktur logik. Contohnya sebagai berikut. Paket bahasa 1, Data Definition Language atau DLL, suatu notasi yang spesifikasi untuk mendefinisikan skema basis data. Hasil komplikasi sebuah DLL adalah satu set tabel yang disebut dengan data dictionary. Data dictionary mengandung metadata, data mengenai data. Contoh perintah dan lain-lain DLL. Create database, create table, modify struktur. Contoh create database. Kita akan meng-create database pada kolom nama. Dalam nama itu ada yang terdapat nama Aulia. Kita akan menambahkan data menjadi Aulia Rahma. Kemudian create table. Create table berfungsi untuk menambahkan tabel kiri dan tabel bawah atau tabel kanan. Kemudian kita lanjut lagi ke modify struktur. Modify struktur di sini mengubah suatu struktur dari vertikal menjadi horizontal pada contoh berikut ini. Kita lanjut lagi ke paket bahasa 2, Data Manipulation Language atau DML, bahasa yang memperbolehkan user untuk mengakses dan memanipulasi data yang telah diorganisasikan sebelumnya dalam model data. Dua tipe DML, prosedural, yang membutuhkan pemakai untuk memspesifikasikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Contohnya, saya membutuhkan uang. Bagaimana cara untuk mendapatkan uang? Tentu saja saya harus bekerja. Kemudian non-prosedural, yang membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Contohnya, saya menginginkan uang. Bagaimana cara saya mendapatkan uang tanpa bekerja? Tentu saja dengan cara meminta kepada orang tua. Berikut ML dikenal sebagai query language SQL. Kemudian database user, programmer aplikasi berinteraksi dengan sistem lewat DML. Itu menjelaskan antara hubungan antara si pemakai dan komputer, antara interaksi antara komputer dan si pemakai. Casual user, berpengalaman tanpa melakukan program, mengerti bahasa query. Itu adalah seorang yang merancang atau yang dapat mengelola data, membuat data, akan memodifikasi data atau mengubah data. Naive user, menggunakan aplikasi lewat menu-menu yang telah dirancang sebelumnya dengan menu-menu yang tersedia seperti command prompt, dan juga di sini kita bisa lihat Microsoft Excel, PowerPoint, dan Microsoft Word. Specialist user, menuliskan aplikasi database non-tradisional seperti Excel System, Knowledge Database. Ini adalah yang terdapat di dalam data tersebut. Ada yang baru dan ada yang lama. Kita masuk lagi ke dalam Database Manager atau DM. Model program yang menyediakan interface antara penyimpanan data low level dalam database dengan satu aplikasi program dan query yang diminta ke sistem. Tugas DM, interaksi dengan manajer file, integrity enforcement integritas, security enforcement keamanan, backup dan recovery, concurrency control. Struktur sistem aplikasi. Naive user dengan menggunakan aplikasi dengan memasukkan objek kode app atau kode-kode tertentu ke dalam objek kode app. Kemudian program grammar app yang membuat program yang menghubungkan antara sistem call dan program. Kemudian menjalankan DML precompiler. Setelah itu casual user yang melakukan suatu primary key atau sesuatu yang pribadi yang tidak bisa diketahui tapi
bersifat pribadi yang hanya diketahui si terancang dengan menggunakan query. Setelah itu diproses ke dalam query processor, DBA atau database administrator. Dengan struktur pola database agar menjadi rapi dan mudah untuk dilihat dan dilakukan pencarian atau melakukan suatu pengolahan data. DDL compiler atau Data Deficient Language Compiler, fungsinya untuk menjalankan atau mendefinisikan data. Kemudian Database Manager. Database Manager adalah sekumpulan data dari data ke dalam suatu data. Setelah itu disimpan ke dalam file manager. Dan file manager terdapat dalam file data. Setelah itu, database manager terdapat data dictionary, yaitu data mengenai data. Selanjutnya adalah arsitektur aplikasi. User dengan menggunakan suatu aplikasi disebut juga sebagai klien yang menghubungkan dengan database, sistem, atau server disebut sebagai two-tier application. Dan user dengan menggunakan aplikasi disebut sebagai klien yang menghubungkan antara aplikasi server dan juga database system disebut juga sebagai server. Dan ini disebut sebagai three-tier application. Begitulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.